Bismillahirrahmanirrahim. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Lembaga Pelayanan Pendidikan Tinggi LLDP Wilayah 7 Jawa Timur, Ibu Profesor Dr. Diah Sawitri SEMM. Yang terhormat Direktur Akademi Komunitas Negeri Putra Sangfajar Blitar, Bapak Dr. Andes Halid Hasan M. Strat HRM. Yang terhormat Kepala Bidang Pendidikan SMA SMK Provinsi Jawa Timur, Wilayah Kota Kabupaten Blitar. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar. Yang terhormat Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Blitar. Yang terhormat Bapak Ibu Koordinator Program Studi Akademi Komunitas Negeri Putra Sangfajar Blitar. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan tenaga kependidikan Akademi Komunitas Negeri Putra Sangfajar Blitar. Yang terhormat Bapak Ibu pimpinan perguruan tinggi se-Blitar Raya atau yang mewakili. Yang terhormat Bapak Ibu kepala sekolah dari SMA SMK Kota Kabupaten Blitar, serta Bapak Ibu hadirin undangan mitra studi yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan dan ekspo produk unggulan dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tetap kami curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin, amin, ya robbal alamin. Hadirin yang kami hormati, sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, saya selaku MC akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipandu oleh Kansa Nikma. Ketiga, sambutan Direktur Akademi Komunitas Negeri Putra Sangfajar Blitar. Keempat, sambutan Kepala Bidang Pendidikan SMA SMK Provinsi Jawa Timur, Wilayah Kota dan Kabupaten Blitar. Kelima, pemaparan produk unggulan Teaching Factory. Keenam, pemaparan yang bertemakan peran Akademi Komunitas Negeri Putra Sangfajar Blitar sebagai stimulator pengembangan daerah di Blitar yang dimoderatori oleh Ibu Nur Aini Mahmudah, STP MSc. Ketujuh, peresmian Teaching Factory yang ditandai dengan pemotongan pita secara simbolis oleh Bapak Kepala Bidang Pendidikan SMA SMK Jawa Timur yang didampingi oleh Direktur Akademi Komunitas Negeri Putra Sangfajar Blitar, Ketua Tim Pelaksana dan Kepala Dinas Kota Kabupaten Blitar. Kedelapan, turusan produk unggulan dari Akademi Komunitas Negeri Putra Sangfajar. Dan yang terakhir, penutup. Hadirin yang berbahagia, demi kelancaran acara pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan.
Berdoa selesai. Hadirin yang kami banggakan, untuk mengawali acara pada pagi hari ini, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk yang bertugas, kami persilakan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Hadirin yang berbahagia, agenda selanjutnya yaitu sambutan Direktur Akademi Komunitas Negeri Putra Samosir Blitar kepada Bapak Dr. Andes Khalid Hasan M. Strat HRM. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Lembaga Layanan Dikti 7 Wilayah Jawa Timur, Profesor Dr. Diah Savitri SEME MM, yang nanti akan bergabung lewat Zoom, Bapak sekalian. Yang saya hormati Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Blitar yang hari ini diwakili oleh Kabid Pendidikan SMK, Bapak Agus Supriyadi. Yang saya hormati Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kota. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar. Yang saya hormati Wakil Direktur dan para koordinator program studi di AKN Putra Samosir Blitar, yang terhormat pimpinan perguruan tinggi di wilayah Blitar Raya atau yang mewakili, yang saya hormati pimpinan atau mitra dari dunia usaha dan dunia industri, yang saya hormati kepala sekolah SMA dan SMK se-Blitar Raya,
Yang saya hormati para dosen dan tenaga pendidikan dan hadirin yang berbahagia. Patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan hidayahnya dan nikmatnya kita dapat bersama-sama menghadiri acara launching Teaching Factory sekaligus expo produk-produk Teaching Factory di kampus pendidikan tinggi di Blitar ini, yaitu AKN Putra Blitar. Terima kasih dan apresiasi saya sampaikan kepada Bapak Ibu undangan yang telah hadir dengan menyempatkan, meluangkan waktu di sela-sela kesibukan dalam melaksanakan tugas masing-masing. Khususnya kepada Kepala Lembaga Layanan Dikti Wilayah Jawa Timur dan Kepala Cabang Dinas Wilayah Blitar yang telah bersedia menyampaikan paparan pada acara launching Teaching Factory ini. Dan selain itu, saya mengucapkan selamat datang di kampus ini. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai satu-satunya perguruan tinggi negeri vokasi di wilayah Blitar, Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar memiliki tugas tanggung jawab yang besar, khususnya dalam mempersiapkan dan menghasilkan sumber daya manusia yang produktif, mandiri, dan kontributif terhadap pengembangan potensi daerah Blitar. Sejalan dengan misi besar didirikannya kampus ini, yaitu menghasilkan lulusan setingkat diploma 2 dalam beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu yang berbasis keunggulan lokal. Tentu saja di dalam menjalankan misinya, kampus ini tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan dari pemangku kepentingan, di antaranya pemerintah pusat, yaitu dalam hal ini Ditjen Diksi, Kemendikbudristek, pemerintah daerah, masyarakat, dan yang tidak kalah pentingnya dukungan dari dunia usaha dan industri yang beberapa dari pimpinan mitra Dudi itu hadir di acara pagi hari ini. Berdasarkan data yang ada, Jawa Timur merupakan gudang pangan nasional, terutama telur ayam ras. Di tingkat nasional, Jawa Timur menyumbang 23,61% ayam petelur dan 21,97% telur. Sentra populasi dan produksi ayam petelur di Jawa Timur terletak di Blitar, khususnya di Kabupaten Blitar, dengan kontribusi terhadap populasi dan produksi yaitu sebesar 37,9% dan 33,14%. Fenomena inilah yang menjadi salah satu yang melatar belakangi adanya program studi pengolahan hasil ternak unggas di AKN ini, selain dari program studi yang lain, yaitu operasionalisasi perkantoran digital, penyuntingan audio video, dan administrasi server dan jaringan komputer. Hadirin undangan dan narasumber yang saya hormati, acara hari ini adalah launching Teaching Factory dan Expo dari program studi pengolahan hasil ternak unggas sebagai pusat unggulan teknologi berbasis unggas. Tentu saja memiliki tujuan, diantaranya adalah untuk mendorong perubahan paradigma pembelajaran dan budaya kerja, di mana dengan adanya Teaching Factory ini, mahasiswa dapat belajar secara langsung atau di dunia nyata terkait dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerjanya. Pada saat yang sama, mahasiswa juga mendapatkan refleksi dan konfirmasi dari Teaching Factory terkait dengan pengetahuan, keterampilan yang sedang dipelajari. Oleh karenanya Bapak Ibu, Teaching Factory di dalam sebuah kampus ini begitu penting. Ya, karena Teaching Factory ini merupakan micro factory atau micro industry yang dapat dibangun dan didirikan di kampus. Tentu saja adanya Teaching Factory ini akan memperkuat proses belajar mengajar. Ya, walaupun pagi hari ini di launching khususnya adalah Teaching Factory dari PHTU atau program studi pengolahan ternak unggas, namun
proses belajar mengajar bukan hanya bisa dimanfaatkan oleh program studi ini, tetapi seperti kita ketahui bersama bahwa bisnis merupakan sebuah proses yang integratif secara vertikal dari strategi sampai ke tingkat operasional, secara horizontal dari proses perencanaan sampai kepada monitoring dan evaluasi. Artinya semua program studi, semua pembelajaran dapat memanfaatkan keberadaan teaching factory ini. Mudah-mudahan tentu teaching factory ini dapat memperkuat proses belajar mengajar sehingga dapat menghasilkan kualitas mahasiswa yang lebih tinggi, termasuk juga memberikan manfaat kepada pemerintah khususnya Blitar Raya. Akhirnya mohon perkenan Profesor Diah Savitri untuk menyampaikan paparannya, sekaligus juga mohon kepada Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Blitar untuk meresmikan teaching factory ini. Mohon maaf atas segala kekurangan atas penyelenggaraan kegiatan ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas Bapak Direktur untuk sambutannya. Pada hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu sambutan Kepala Bidang Pendidikan SMA SMK Provinsi Jawa Timur, Wilayah Kota Kabupaten Blitar, kepada Bapak Dr. Andes Agus Supriyadi. Kami persilakan. Dan saya Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Direktur AKM Putra Sang Fajar Blitar beserta seluruh jajarannya, yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, yang menghormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar, Bapak Ibu hadirin guru undangan yang berbahagia, mohon maaf tidak bisa kami sebut satu persatu. Pertama kali kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di pagi hari yang sejuk cerah ini. Bapak Ibu, kita masih diberi kenikmatan, salah satunya nikmat sehat, ugi, sempat, sehingga kita bisa hadir menghadiri undangan dari UKM Putra Sang Fajar Kota Blitar dalam rangka mengikuti launching teaching factory dan juga pamer produk unggulan. Bapak Ibu, yang kedua perlu kami sampaikan permohonan maaf Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Blitar, Bapak Solikin SPDMPD, di hari dan waktu yang sama, beliau sedang rapat koordinasi dengan Kepala SMK, SMA, PKPLK atau SLBC Wilayah Blitar, sehingga sekali lagi mohon maaf tidak bisa berada di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian. Saya mohon izin diberi tugas mewakili beliau. Mohon maaf apabila apa yang saya sampaikan tentu banyak kekurangannya Bapak Ibu. Saya nggak mengira skenario saya harus duduk berdampingan dengan Bapak Direktur. Ini suatu kehormatan bagi saya pribadi. Sekilas saja saya lihat tadi judulnya TEVA. Ya, karena kami kemarin diberi undangan itu tidak membaca detail, Pak. Biasanya kan ya siap dan begitu langsung berangkat. Ternyata ini TEVA. Saya agak nggak ngerjek karena TEVA itu kalau di SMA nggak asing lagi. Ini ada beberapa bapak kepala sekolah, mungkin ibu dari SMK, termasuk tadi SMA. TEVA kalau di SMK kira-kira sudah nggak asing lagi Bapak Ibu. Sedikit cerita, mungkin lahirnya AKN ini juga seingat saya juga
backup juga oleh Bapak Ibu guru dari SMK. Kelahirannya maksud saya Pak, seingat saya teman saya dari Boyolali Tulungagung itu ada 2, Pak Indro Suweknyo dan sekarang yang satunya pindah ke SMK 1 Blitar, ya Pak Denny Safil. Itu seingat saya juga ikut dalam proses di AKN ini, karena regulasi ternyata beliau balik jadi guru. Sedikit aja Bapak Ibu. Hingga kalau Teva tadi, ya ini proses pembelajaran berbasis barang atau jasa yang mengikuti prosedur yang ada di DUDI. Sehingga anak-anak kalau di sini tentu mahasiswa bisa belajar banyak karena prototipe-nya dari industri nampak di sini. Sehingga saya berkeyakinan bahwa SMK dengan AKN ini saudara kandung, Pak. Sama-sama di vokasi. Ya, kalau di sini kampus Merdeka Vokasi. Tadi sekilas juga kalau di SMK ada SMK PK mengarah ke sana Bapak Ibu. Di Kabupaten Kota Blitar sudah ada 4 sekolah pusat keunggulan Bapak Ibu. Salah satunya yang sesuai dengan ini prodi ini di SMK Negeri Kademangan. Konten ingkang saking Kademangan. Oh izin, Bu Farida ini ahlinya Pak. Persis ini yang di PK kan agribisnis ternak unggas. Nggih Bu Farida. Ya? Betul ya. Saya ngerepek dulu tadi. Kan mirip ini, alhamdulillah. Berarti sudah bekerja sama dengan AKN Bu nggih? Alhamdulillah. Ya, ini yang kita harapkan Bapak Ibu. Nah, yang berikutnya ada bidang kesehatan di SMK BIM Garung, yang di SMK Negeri 3 Blitar itu pariwisata. Berikutnya di SMK Islam 1 Blitar itu teknologi rekayasa. Jadi sementara 4 kami dorong sekolah yang lain untuk menuju arah ke sana. Dan juga Bapak Ibu ini identik dengan SMK, kami dorong juga terbentuknya TEVA. Kami motivasi. Karena dengan TEVA ini anak-anak tentu akan banyak belajar di sana, sehingga begitu lulus, ya sudah tidak canggung lagi untuk terjun ke IDUKA. Industri dunia usaha, dunia kerja, Bapak Ibu. Itu kalau yang saya pahami begitu. Juga tentang produk, ya, Bapak Ibu ini kalau di SMK atau kita di Kumer kan ada P5. Di sana juga anak-anak didorong terkait dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini saya kira tidak terlalu jauh, tidak beda jauh dengan mahasiswa AKN, ya, Bapak Ibu. Sehingga ini kami merasa bangga satu-satunya perguruan tinggi negeri di wilayah Blitar, Bapak Ibu, diselingi oleh beberapa perguruan tinggi swasta, dan hari ini juga beliau pemangku perguruan tinggi swasta di Kabupaten Kota Blitar hadir juga. Enggak, ini untuk saling mensupport, saling menguatkan, untuk saling sinergitas gitu Bapak Ibu, karena tentu kita enggak bisa sendiri. Kesuksesan tentu harus dibangun bersama-sama, meskipun di sana ada kompetisi, tapi kompetisi yang sehat. Oleh karena itu, sekali lagi ya, perlu dikembangkan mungkin prodi-prodi yang lain. Bapak Ibu khususnya SMK kami dorong juga terjalin kerjasama, ya, link and match-nya tidak hanya sekedar Bapak Ibu, ya, karena kita link and match itu berbicara dengan IDUKA, DUDI atau industri. Tidak hanya sekedar di lembar saja. Istilahnya Pak Wikan kalau semanten ya jo pacaran tok, ya nikah. Benar-benar ada implementasi 8+ itu. Ini kalau di Bapak Ibu kepala sekolah SMK wis di luar kepala. Ya, ini hanya untuk menguatkan saja Bapak Ibu, mengingatkan. Kita harus saling selalu mengingatkan hal yang baik. Itu Bapak Ibu, sudah matur nuwun, suatu kehormatan bagi saya secara pribadi bisa hadir di acara yang luar biasa ini. Tentu ini menjadikan modal langkah kami untuk terus mensupport
Bapak Ibu Satuan Pendidikan khususnya SMK, ya, karena saya bidangnya SMK, untuk bersinergi ya terutama dengan AKN Putra Sang Fajar ini, ya, sehingga perlu juga mungkin ya peningkatan kerjasama juga sosialisasi dengan anak kita yang di SMK. Saya kira itu Bapak Ibu sedikit apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan lancar, sukses selalu, dan kami sekali lagi untuk mohon ya nanti bisa kerjasama diperkuat lagi. Ya, kami ada 50 SMK Bapak Ibu di wilayah kabupaten kota. Ya, mungkin masih ada beberapa, itu bahkan masih banyak mungkin yang belum mengenal AKN ini. Ya, tentu kami berkepentingan untuk mensupport supaya lebih dekat lagi komunikasinya dengan AKN. Itu Bapak Ibu, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas sambutannya. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya yaitu pemaparan produk unggulan Teaching Factory, program studi pengolahan hasil ternak unggas kepada Bapak Anang Widiktio SPT MPT. Kami persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Ketua Lembaga Layanan Tinggi Wilayah 7, Profesor Diah yang saya hormati, kepada Bapak Direktur Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar yang saya hormati, kepada Bapak Kepala Dinas Cabang Pendidikan Wilayah Blitar yang kali ini diwakili oleh Bapak Kabid SMK yang saya hormati, kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar yang saya hormati, kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar yang saya hormati, Bapak Ibu Koordinator Prodi Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar yang saya hormati, kepada Bapak Ibu dosen tenaga pendidikan AKN Putra Sang Fajar Blitar yang saya hormati, kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah SMK, SMA sewilayah Blitar Raya yang saya hormati, kepada Bapak Pimpinan Perguruan Tinggi se-Blitar Raya atau yang mewakili yang saya hormati, kepada Bapak Ibu mitra dunia industri, dunia usaha yang menjalin relasi dengan AKN Putra Sang Fajar yang saya hormati, serta hadirin semua yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, perkenankanlah kami dari program studi pengolahan hasil ternak unggas akan memaparkan beberapa produk Teaching Factory, yang mana produk ini merupakan hasil dari riset bersama tim dosen dengan mahasiswa yang dilanjutkan kemudian dikembangkan menjadi model pembelajaran yang biasa kita sebut dengan project based learning, dan itu merupakan sebagai salah satu model yang nantinya bisa bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat kita sekitarnya. Beberapa produk yang telah kami ciptakan bersama dengan tim dan mahasiswa, yang pertama adalah telur asin asap, di mana telur asin asap ini merupakan suatu inovasi pengembangan hasil ternak itik yang memiliki beberapa kelebihan, diantaranya adalah cita rasanya yang menjadi ciri khas, dan selain itu adalah adanya telur asin asap ini juga dapat menambah keamanan dan menambah daya simpan dari telur asin yang dihasilkan. Kemudian untuk produk yang kedua yaitu
kerupuk telur asin. Ini merupakan salah satu pengembangan hasil riset dari tim dosen dan mahasiswa, di mana kita mengangkat produk ini karena kita sudah tahu bahwa karakter masyarakat di Indonesia yang cenderung dengan suka makanan kerupuk. Maka dari itu kami bersama tim dosen itu mengembangkan bagaimana cara untuk meningkatkan nilai tepat guna dari produk telur yang ada di wilayah Blitar ini. Kemudian hadirin yang berbahagia, untuk produk yang ketiga yaitu pakan itik daging go organik dan akan menghasilkan karkas bebekku halal atau Karbela. Produk ini merupakan hasil riset bersama tim dosen dan alhamdulillah telah mendapatkan pendanaan dari Dirjen Dikti Vokasi, yaitu melalui program Matching Fund tahun 2021 yang melatar belakangi kita memproduksi pakan itik daging ini. Kita melihat dari beberapa permasalahan di masyarakat, terutama mengenai tentang kesehatan kita. Dengan menciptakan pakan yang go organik ini, harapan kami nanti menghasilkan suatu produk yaitu berupa karkas bebek beku, dan insya Allah yang kita produksi itu sudah halal. Untuk produk yang kelima, berhubung kita ketahui bahwa di wilayah Blitar itu memang sentranya penghasil daging dan telur yang terbesar, salah satu terbesar di Indonesia. Kami juga memproduksi produk olahan frozen food. Di sini kita mengambil tema dengan produksi olahan bebek ungkep. Produk ini dilatar belakangi dengan adanya berbagai masalah di tingkat peternak, karena kita ketahui bersama bahwa hari ini memang harga telur, harga daging itu sangat penuh dinamika, terkadang turun, terkadang naik. Maka dari itu kami bersama dengan tim dosen, bersama dengan mahasiswa itu akan mencoba mencari solusi bagaimana nanti peternak itu bisa sejahtera, bisa meningkatkan pendapatannya dengan mengolah secara mandiri untuk dijadikan suatu produk olahan, yaitu yang berupa produk olahan frozen food yang berupa bebek ungkep tadi. Hadirin yang berbahagia, yang terakhir, dari prodi kami juga mengolah limbah yang selama ini menjadi permasalahan utama di tingkat peternak, yaitu dengan cara penggunaan limbah dari ternak unggas digunakan sebagai media budidaya maggot black saddle fly, di mana maggot tersebut bisa kita gunakan sebagai bahan baku pakan, terutama untuk bahan baku pakan ternak unggas, dengan harapan adanya produksi tepung maggot ini nanti akan tercipta recycle di lingkungan usaha peternakan unggas, dan adanya produksi tepung maggot ini sedikit dapat menjadi solusi bagi peternak, karena peternak bisa mendapatkan bahan baku pakan ternak yang terjangkau dan mudah untuk diaplikasikan di tingkat peternak. Hadirin yang berbahagia, dengan diterapkannya beberapa produk yang dihasilkan oleh tim dari program studi BHTU di dalam program Teaching Factory ini, diharapkan selain ini dapat digunakan sebagai media pembelajaran bagi mahasiswa, beberapa produk ini juga diharapkan bisa bermanfaat bagi masyarakat Blitar dan sekitarnya untuk mengembangkan potensi daerah khususnya di wilayah Blitar ini. Demikian pemaparan produk unggulan di Titik Factory dari Prodi BHTU. Saya mohon maaf apabila ada tutur kata dan tindak tanduk yang kurang berkenan. Dari saya cukup sekian. Bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak atas sambutannya. Untuk selanjutnya yaitu pemaparan yang bertemakan
peran Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar sebagai stimulator pengembangan potensi daerah di Blitar yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Dia Sawitri, SEMM, melalui media Zoom yang dimoderatori oleh Ibu Nur Aini Mahmudah, STP MSc. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu hadirin, senang sekali saya dapat hadir membersamai Bapak Ibu pada pagi yang syahdunan sendu. Mungkin bukan sendu, syahdu saja ya Bu hari ini. Perkenalkan, saya Nur Aini Mahmudah. Saya di sini biasa dipanggil Miss Aini. Kalau untuk teman-teman kolega yang ada di kampus, saya terlebih dahulu izin menyapa nggih. Ada di jauh sana Ibu Profesor Dr. Diah Sawitri, SEMM. Beliau ini adalah Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 7 Jawa Timur. Ibu, terima kasih sampun berkenan hadir. Semoga meskipun melalui daring, platform Zoom ini tidak mengurangi esensi daripada kegiatan ini ya Ibu. Turut pula sudah duduk bersama kita Ibu. Di depan ada Bapak Direktur Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar, Bapak Halid Hasan. Kemudian ada Bapak Agus Supriyadi dari Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Lantas mengabsen peserta yang turut hadir, Prof. Dia ada dari Kepala Dinas Kota dan Kabupaten Blitar. Kemudian ada juga perwakilan perguruan tinggi dari wilayah Blitar, baik negeri ataupun swasta. Kemudian dari SMA, SMK wilayah Blitar. Selanjutnya tentu saja dari mitra studi. Dan tidak lupa membersamai tuan rumah Bapak Ibu dosen Civitas Akademika serta adik-adik mahasiswa yang menjadi panitia hari ini. Nggih, untuk tema, materi, topik yang kita kaji pada pagi hari ini Bapak Ibu adalah mengenai peran Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar. Jadi kembali lagi menyinggung bahwa Bapak Ibu telah rawuh di rumah kami, di kampus kami yang bernama Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar. Maka kita mengangkat suatu topik peran Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar sebagai stimulator, pemicu, pemancing potensi daerah di Blitar. Untuk pemateri hari ini telah ready, siap bersama kita Prof. Dia. Monggo Prof. Dia saged mulai mempersiapkan atau sudah dipersiapkan panitia untuk PPT-nya. Saya harus bertanya dulu, teman-teman panitia ready? Ready? Prof. Dia, apakah suara saya juga tembus di sana, masuk dengan baik dan jelas? Bisa Mbak, bisa. Oke, baik Prof. Dia, tanpa berlama-lama kami izin mempersilakan Prof. Dia untuk dapat memaparkan materinya. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, saya banggakan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Perwakilan Kota dan juga Kabupaten Blitar. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar, juga ada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar dan seluruh Direktur Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar, dan tadi sudah juga ada Bapak Dr. Halid Hasan yang sudah ada di ruangan itu. Kami sebetulnya pernah dihubungi salah satu mitra kami, apakah tanggal 15 bisa hadir di Blitar.
karena kami ada tugas dari kementerian untuk di Bali dan sampai tanggal 15 maka kami hadir secara daring. Kami di Bali mulai hari Senin, Selasa, dan Rabu. Dan di sana justru sangat penting sekali kami perlu sampaikan. Di sana adalah bagaimana kolaborasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi dengan luar negeri yang terkait output secara nyata dan nantinya bisa memberikan kontribusi kepada pendidikan tinggi di Indonesia. Dan ini kami sedang di sana seperti itu, dan juga bagaimana kita melakukan perubahan terkait dengan kompetensi untuk Merdeka Belajar episode ke-26. Ini penting sekali juga, semuanya bermula dari itu, maka kami tetap hadir walaupun kami melakukan secara daring. Itu Bapak Ibu yang saya hormati, jadi tidak mengurangi rasa hormat kami kepada seluruh hadirin yang hadir bahwa kami melakukan secara daring. Bapak Ibu yang saya hormati, kami perlu sampaikan sedikit mengapa kami mau melakukan kolaborasi dengan apa istilahnya kegiatan hari ini, karena ini penting sekali bagi kami bagaimana peranan sekarang ini antara dosen, mahasiswa, dan dengan Dudi juga praktisi untuk melakukan kolaborasi terkait dengan penguatan sesuai dengan visi Presiden yang menyampaikan bahwa dengan investasi bisa menyejahterakan masyarakat, dengan investasi bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan dengan investasi bisa mengentaskan kemiskinan. Artinya investasi dalam pendidikan itu harapannya ke sana. Sehingga LLDK 7 dalam rangka launching teaching factory dan expo produk unggulan bersama-sama dengan Bapak Ibu semuanya menjadi satu kesatuan untuk kolaborasi bersinergi membangun negeri berdasarkan tujuan bersama. Ini yang kami harapkan. Bapak Ibu, materi yang kami sampaikan adalah kami diberi materi tentang akademi komunitas sebagai simulator potensi daerah. Ini luar biasa. Di sini hadir kepala dinas dan juga dari provinsi. Memang sangat penting, kata kuncinya untuk saat ini adalah kalau kami itu mengatakan ada 3K. 3K itu komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi. Kolaborasi garing sinergi. Ini penting. Pada saat kami menyampaikan hal ini, ternyata dalam konsep kita untuk melakukan perubahan, ya, kita harus membawa pendidikan tinggi ini menjadi ikon untuk pertumbuhan ekonomi, ikon kesejahteraan, ikon untuk SDM unggul Indonesia Emas 2045, ikon untuk membentuk SDM unggul sebagai pemimpin masa depan, ikon untuk menjadikan SDM unggul Indonesia maju. Itu semuanya baik adalah melalui pendidikan. Nah, dari sinilah kami berdasarkan konsep ini, maka dasar pembentukan akademi komunitas itu sangat penting untuk menunjang kolaborasi dengan perguruan tinggi. Nah, di sini kan ada universitas, jadi kalau kami melihat di pendidikan tinggi kami itu kan ada namanya universitas. Mohon mungkin ini slide-nya boleh, enggak pun enggak apa-apa, tapi kami bicara secara ini ya, tidak perlu slide, boleh ya. Jadi kalau kita ini di perguruan tinggi kami itu ada universitas, ada bentuk PT menurut Undang-Undang 12 tahun 2012, itu pasal 59 ayat 1. Sebetulnya kalau kami itu melihat begitu, perguruan tinggi itu sangat bersyukur kan antara PTS PTN di Undang-Undang 12 nomor 2 ya. Jadi kita berbangga diri karena pemerintah itu sebetulnya tidak membedakan hal itu. Cuman bedanya kalau PT didirikan oleh negara, perguruan tinggi negeri PTN, kalau PTS didirikan oleh masyarakat seperti ini yang terjadi di Sang Fajar atau komunitas atau istilahnya dari masyarakat itu ke sana. Sehingga dari undang-undang universitas, institut, dan juga sekolah politeknik, akademi, dan juga akademi komunitas. Nah, ini adalah bahwa akademi komunitas merupakan perguruan tinggi
yang menyelenggarakan jenis pendidikan vokasi program D1 atau D2 dalam satu atau beberapa cabang ilmu, pengetahuan atau teknologi tertentu yang berbasis keunggulan lokal atau memenuhi kebutuhan khusus. Nah, ini penting sekali kita pahami, Bapak Ibu ya. Jadi kami berharap D1, D2 adalah local wisdom yang menjadi kekuatan untuk kita merubah konsep pembelajaran sehingga Merdeka Belajar episode 26 itu betul bisa dilaksanakan dalam pendidikan atau dalam konsep-konsep pendidikan. Nah, kalau di dalam Merdeka Belajar salah satunya lulus sarjana tidak harus dengan skripsi. Nah, ini salah satu contoh. Ya. Di episode 26 itu adalah keluasan yang diberikan oleh pemerintah bahwa lulus sarjana, lulus tesis S2, lulus disertasi S3, kita tidak harus menggunakan tesis ataukah disertasi atau skripsi. Bisa diganti dengan proyek atau prototype. Nah, ini penting yang kami komunikasikan kepada masyarakat. Jadi, kalau saat ini komunitas itu mempunyai nilai untuk perubahan, ya, bahwa bagaimana mengkolaborasikan dan mensinergikan hasil-hasil yang terkait dengan hasil istilahnya hasil-hasil produk yang diharapkan itu betul-betul mempunyai multiplier efek dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, tujuan pendidikan akademik komunitas itu bisa mengembangkan sumber daya manusia yang sesuai kebutuhan daerah masing-masing. Ini penting. Ini ada kepala daerah, ada kepala dinas ya, atau ada ini penting sekali untuk memperluas ya, tenaga pada suatu komunitas sehingga khusus untuk komunitas tertentu ini penting juga bahwa bisa mendorong pertumbuhan UMKM yang kami sampaikan tadi bahwa dengan pendidikan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bisa mengentaskan kemiskinan itu melalui akademi komunitas. Sedangkan prinsip penyelenggaraannya kami berharap besar di sini berbagai itu apa yang menjadi keunggulan ya. Kita harus tidak lagi kita bicaranya adalah bagaimana kompetensi dan bagaimana mengembangkan entrepreneurship ya. Kalau di dalam D1, D2 itu ada jiwa-jiwa entrepreneur yang dihasilkan itu adalah bentukan, bukan dilahirkan tapi dibentuk untuk memiliki kompetensi sebagai wirausaha atau mengembangkan wirausaha. Kami yakin semua itu bisa memberikan nilai tambah dalam multiplier efek kehidupan masyarakat. Dalam studi program studi ini selalu menjadi catatan Mbak Ibu ya. Setiap pendirian program studi di sini ada satu hal yang kembali adalah kurikulum. Mana yang membedakan? Kalau di ini adalah wisdom yang diangkat sebagai kekuatan pembeda masing-masing daerah. Contoh yang lagi ngetren sekarang adalah misalkan kita bicara manajemen administrasi berbasis syariah. Berarti di mana kita menunjukkan ataukah manajemen bisnis digital dalam rangka menuangkan entrepreneurship. Jadi kalau kita bicara entrepreneurship, apa yang menjadi keunggulan di dalam prodi itu? Ya, jadi dinamika rekonstruksi MBKM ya, episode 26 kami harapkan menjadi kelulusan dalam prodi masing-masing bisa konsep atau nilai yang bisa diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan negara. Nah, ada juga modular dan alih kredit, bisa seperti itu. Keterampilan personal dan sosial, ini artinya pembelajaran ayat bahwa ya, kita bicara jiwa entrepreneur atau digital entrepreneur
atau entrepreneur tuh S1S untuk project atau prototype itu sudah masuk Merdeka Belajar episode ke-26. Yang satu SKS mahasiswa adalah pusat belajar, student center learning. Jadi mereka belajar sendiri. Itu sudah sangat berbeda untuk outputnya nanti. Jadi kita bicara sekarang ini kita dinilai baik. Luaran, proses, inputnya itu sudah jelas ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau ini adalah D1-nya apa itu sebagai input unggulan dan outputnya adalah mereka nanti bisa. Kami tidak pernah mimpi Anda adalah untuk menjadi pencari kerja. Bisa saja Anda adalah pencetak kerja dari apa yang kamu dapatkan dari pendidikan 2 tahun atau 1 tahun atau 3 tahun bahkan atau 4 tahun. Ini harapannya dari hal-hal yang menjadi perubahan. Jadi kita betul-betul memikirkan konsep pembelajaran yang betul-betul memberikan nilai tersendiri. Ini penting sekali. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kurikulum akademi komunitas itu bisa disusun berdasarkan standar kompetensi yang sesuai dengan KKNI. Juga bagaimana metode pembelajaran dirancang dengan lebih mengutamakan keterampilan kerja. Ya, jadi kita mengutamakan pada skill atau kita bisa mengatakan bagaimana kita soft skillnya atau hard skill. Bisa science, knowledge, know-how, and skill yang diperoleh. Ini penting sekali bagi rancangan dalam metode pembelajaran. Dan komposisi 60-70% itu praktek. Nah, tadi misalkan kita berapa SKS mereka diberikan, bagaimana cara kita mendistribusikannya, bagaimana kita melakukan rekonstruksi untuk mencapai keunggulan, bahwa outputnya nanti bukan pencari kerja, tapi pencetak kerja sesuai dengan kompetensi yang dihasilkan oleh komunitas tersebut. Ini penting sekali juga. Jadi di sini harapannya komposisi 60-70% praktek dan kerja industri serta 30-40 adalah teori. Jadi tadi contoh sederhana dari SKS yang kita berikan. Dan kami berharap besar kalau kurikulum akademi komunitas itu betul-betul nantinya dirancang yang betul-betul sesuai dengan komposisi praktek yang lebih banyak. Jadi harapannya kita jangan mencetak mereka tetap cari kerja karena apa? Lulusan perguruan tinggi ini menjadi PR kita bersama Bapak Ibu yang saya hormati termasuk kepala dinas ya, juga termasuk direktur akademi komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar, 74% lulusan perguruan tinggi berdasarkan data statistik BPS masih pencari kerja, bukan pencetak kerja. Ini PR kita bersama Bapak Ibu ya. Kita punya tanggung jawab besar di sini. Bagaimana kita harus merubah paradigma output pembelajaran kita dengan konsep-konsep seperti tadi, project, prototype, belajar mandiri, atau student center learning, bukan teacher center learning. Itu harus menjadi konsep-konsep rekonstruksi dalam pembelajaran. Lulusan diharapkan memperoleh kompetensi yang sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan lapangan pekerjaan. Walaupun dia dicetak untuk menjadi pekerja, tapi dia punya jiwa entrepreneur, bisa saja mereka walaupun D2, D3, dan seterusnya, bisa saja mereka menjadi pencetak kerja, outputnya. Tapi kalau dia bekerja, ini ada tapinya, mereka bekerja sesuai dengan kompetensi dan digaji sesuai dengan di atas UMR wilayah masing-masing. Ini penting sekali Bapak Ibu ya. Jadi jenjang pendidikan yang sesuai dengan dunia industri saat ini, apakah kita bisa mencetak kurikulum atau merekonstruksi kurikulum dengan model era 5.0 untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuan kita bersama. Nah, integrasi pendidikan vokasi dan dunia kerja dilaksanakan melalui link and match 8+I Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita bicara 8+I itu adalah I-nya berbagai kemungkinan di situ sudah kami sampaikan. Berbagai kemungkinan kerjasama yang dapat dilakukan dengan dunia kerja. Jadi harapannya Bapak Ibu ya, bisa beasiswa, ikatan dinas, bisa donasi dalam bentuk peralatan laboratorium, bisa kerjasama untuk misalkan hasil karya mahasiswa dan dosen dikolaborasikan untuk dunia industri dengan dunia industri. Yang memproduksi hasilnya adalah dunia industri. Bukan kami science-nya, kami knowledge-nya. Tapi yang produksi produk adalah perusahaan atau
industri tersebut. Ini bagaimana kita merubah itu. Nah, ini hal-hal yang menjadi pemikiran kita bersama. 8 itu adalah kurikulum yang disusun bersama, ya, pembelajaran berbasis project real, dan juga problem based learning atau PBL atau dunia kerja atau proyek. Nah, ini yang kami sampaikan tadi sudah masuk di episode 26. Project atau prototype. Jumlah dan peran guru, dosen, instruktur dari industri dan ahli dunia kerja atau praktisi tadi. Kami dari awal mengatakan kolaborasi antara dunia industri, mahasiswa, dosen, dan praktisi. Magang atau praktek kerja di dunia kerja. Nah, berapa? Minimal 1 semester. Ya, sertifikat kompetensi. Artinya kami sekarang ini lagi membangun Bapak Ibu kerjasama sertifikat juga untuk kompetensi para lulusan kita melalui vokasi. Kami lagi bekerja sama juga LLDT dengan pihak-pihak yang lain, dosen, guru, instruktur, dan juga riset-riset terapan yang betul-betul bisa mendukung teaching factory atau teaching industry yang bisa dikolaborasikan ya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Komitmen serapan lulusan ini tadi yang kami sampaikan ya Ibu ya. Jadi sudah kami sampaikan sama Bu Kalem bahwa apa yang menjadi tujuan pendidikan itu bisa diwujudkan melalui kerjasama atau kolaborasi dan sinergi. Kami sudah sampaikan Bapak Ibu bahwa saat ini bahwa pemahaman masyarakat terhadap pendidikan vokasi, khususnya input, passion, visi, minat, bakat itu penting sekali untuk proses output, outcome-nya. Jadi kalau kita kembali ke penilaian Bapak Ibu ya, kalau dulu kita dinilai dengan 9 standar, kita kembali ke ini Bapak Ibu. Kalau kita bicara manajemen pun sama, outcome adalah hasil yang nyata. Sekarang ini kita bayi, luaran proses input. Nah, di sini input jelas sekali Bapak Ibu ya. Jadi pemahaman pendidikan vokasi itu bagaimana visinya, minat, bakat para input itu apa saja. Nah, Merdeka Belajar, mindset, dan leadership. Ini tergantung dari kepala sekolah, guru juga, seluruh sivitas. Link and match-nya itu harus jelas ada. Bagaimana menjalin komunikasi dengan dunia luar untuk mewujudkan beasiswa, pendidikan, dan lain-lain. Untuk mewujudkan namanya kita itu alat-alat, sarana, prasarana. Kalau di dalam pendidikan kita bicara input kan ada dosen, mahasiswa, ada laboratorium kalau itu lab, ada tendik, ada pustakawan, sarana, prasarana, ada kurikulum. Kurikulum itu ada rencana pembelajaran, rencana penilaian, bahkan kontrak kuliah. Proses di sini artinya kalau kurikulum link and match, pembelajaran berbasis project atau soft skill karakternya, skill teknisnya, bagaimana itu terus berkembang. Bagaimana agent of change dilakukan oleh para guru dan dosen atau seluruh sivitas yang terkait dengan guru, tamu, atau dikatakan tadi praktisi, rutin, ataukah gimana, infrastruktur, peralatan, itu termasuk bagaimana cara belajar mahasiswa, bagaimana dosen mengajar, metode yang digunakan untuk mengajar apa, model pembelajarannya, strateginya kayak apa, semua itu membutuhkan suatu konsep sehingga infrastruktur, peralatan, teaching factory menjadikan salah satu indikator bagaimana link and match itu bisa diwujudkan dalam Merdeka Belajar, mindset, dan leadership-nya. Ini Bapak Ibu ya, output-nya sangat jelas ya, bahwa di sini betul sekali Bapak Ibu, kalau kita bicara output itu sebetulnya kan tadi ya, lulusan ini istilah yang kita gunakan ini lulusan vokasi ini gimana sih nantinya, output-nya kayak apa, pencari atau pencetak, atau kalau dia bekerja kayak apa, itu harus jelas. Nah, outcome adalah betul hasil nyata, produktivitas, daya saing, pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, kebahagiaan, ya, bisa development, bisa ekspansi, bisa keunggulan. Nah, ini termasuk tergantung dari apa yang menjadi keunggulan. Nah, aku kompeten, aku bisa, ini bukan aku sudah belajar. Nah, lo kreatif, lo adalah inovatif. LO ini sama dengan kalau kita bicara ke mahasiswa Ibu ya. Lo kreatif, lo inovatif, atau LO kreatif, LO inovatif. Nah, ini menjadi takaran-takaran kita untuk melakukan perubahan di dalam konsep kita melakukan sebagai peran akademisi di dalam komunitas ini. Bapak Ibu yang saya hormati, pendidikan dan pelatihan keterampilan itu biasanya diarahkan kepada pelatihan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Jadi kalau kita mengatakan
pelatihan yang baik itu disesuaikan apa? Visi dan misi yang telah ditentukan. Membantu meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal dan juga bisa mempersiapkan mereka untuk pekerjaan di sektor khusus yang relevan dengan kebutuhan saat ini atau karakteristik daerah tersendiri atau daerah masing-masing. Pengembangan wirausaha bisa dilakukan dengan menjadi pusat pengembangan wirausaha lokal. Jadi nanti kalau wirausaha bisa bekerja dengan dunia industri yang produksi keripik-keripik itu ya tidak lagi UMKM, bisa juga dikolaborasikan dengan dunia industri. UMKM adalah sebagai tempat apa istilahnya transaction, tapi untuk produksinya bisa dilakukan di dunia industri. Itu contoh-contoh bagaimana memberikan pelatihan tentang bagaimana memulai mengelola business plan. Ini penting ya, memberikan dukungan untuk inovasi dan membantu wirausaha lokal untuk memahami pasar lokal dan juga peluang bisnis baru. Development and growth itu harus menjadi kebutuhan. Bagaimana kita harus membangun komunitas untuk melakukan perubahan dalam kekuatan lokal atau keunggulan lokal. Ini yang menjadi kebutuhan kita bersama. Pemberdayaan masyarakat dan juga pengembangan keahlian lokal. Bagaimana kita menguatkan semua itu untuk membentuk SDM unggul Indonesia Maju, dan kita berharap semua lulusan bukan pencari kerja, tetapi semua lulusan adalah pencetak kerja. Yang juga menjadi perhatian adalah peran riset dan inovasi lokal. Jadi kalau kita misalkan sekarang ini lagi maraknya bagaimana kita mengembangkan pusat-pusat lokal atau riset-riset lokal yang berbasis inovasi, misalkan contohnya bisa bekerja sama dengan Kedereka atau Matching Fund. Jadi di situ bisa dikembangkan untuk melakukan riset-riset lokal yang yang dibiayai oleh negara, artinya tidak dibiayai kita sendiri tapi oleh negara, menjadi riset-riset inovasi yang bisa menjadi peluang dan kekuatan baru yang spesifik untuk mengangkat daerah tersebut, misalkan melalui Matching Fund, dan itu dananya didanai oleh pemerintah. Kami berharap masyarakat berkolaborasi dengan pendidikan tinggi dan juga dunia industri untuk mengangkat yang menjadi keunggulan di dalam wilayah daerah tersebut, dan itu menjadikan spesifikasi yang menjadikan ciri tersendiri untuk daerah tersebut, dan bisa lebih cantik lagi kalau para riset itu atau riset-riset yang dilakukan itu bisa mengangkat perekonomian masyarakat setempat. Ini penting Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, peluang dan kekuatan baru bagi kami sangat banyak, terutama dosen dalam berkolaborasi, yaitu melalui Matching Fund. Ada Blue Economic, ada Green Economic, ada Healthy, ada pariwisata, dan juga ada yang lainnya yang bisa memberikan nilai tersendiri dalam penguatan peluang di dalam local wisdom masing-masing daerah. Dan itu betul-betul berbasis daerah, bekerja sama dengan local wisdom yang ada, dan bisa diangkat menjadi Matching Fund yang bisa digunakan untuk penguatan perekonomian daerah. Ya, pemberdayaan pekerjaan migran ini penting juga bagi kita semuanya. Populasinya berapa, bagaimana itu untuk dibutuhkan, sehingga pemberdayaan itu penting untuk keterampilan yang dibutuhkan di pasar-pasar lokal. Kolaborasi dengan industri lokal yang tadi kami sampaikan, juga promosi dan pelestarian budaya lokal. Ya, bahkan yang dijual itu tidak hanya istilah-istilah yang kita gunakan sekarang maraknya kayak di Malang, karena saya ini orang Malang, adalah di Jalan Basuki Rahmat ada kayu tangan, itu adalah wisata yang dibangun dalam kota, dan itu memberikan multiplier efek pada pendapatan masyarakat sekelilingnya, dan juga bisa berkolaborasi dengan dunia untuk menyajikan makanan-makanan khas lokal wilayah Malang. Kalau di Surabaya juga ada ya, kita semuanya ada, setiap wilayah pasti ada itu. Nah, paling penting lagi adalah kita menggunakan bagaimana akademi komunitas ini sebagai pilar penting. Ini pernyataan yang luar biasa ya Bapak Ibu ya. Akademi komunitas adalah pilar penting dalam membangkitkan potensi di daerah yang menjadi sumber daya vital yang memberdayakan masyarakat lokal dengan pendidikan, keterampilan, pelatihan, kewirausahaan, dan kolaborasi industri, serta membentuk fondasi kokoh untuk pertumbuhan ekonomi yang sustainable, berkelanjutan. Ya, jadi ini yang kami sampaikan Bapak Ibu ya.
ini sedikit makna untuk kita melakukan agent of change melalui konsep-konsep Bapak Ibu, melalui akademi komunitas ini yang betul-betul memberikan warna untuk mengangkat potensi daerah menjadi keunggulan bersama. Agent of change adalah untuk menyediakan SDM unggul Indonesia Emas 2045 dan juga untuk mewujudkan bahwa dengan investasi pendidikan bisa menyejahterakan masyarakat. Ini harapan dari kami dan materi yang kami sampaikan, dan kami mohon maaf kita hadir secara daring, insya Allah ini bermanfaat. Sebelum berakhir kami selalu berdoa pada kita semuanya untuk Allah berikan sehat, sukses, selamat dan sugih semuanya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menutup sesi seminar pada pagi menjelang siang hari ini, izinkan saya berpantun dulu. Buah nanas, buah ceri, dicampur gula enak sekali. Kalau ada acara lain hari, boleh saya moderatornya lagi. Saya mewakili panitia mengucapkan terima kasih atas atensi dan kehadiran Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu dalam kesempatan ini. Sekaligus mohon maaf bila ada di antara banyak yang tersirat maupun tersurat dan belum berkenan pada Bapak Ibu ini. Saya undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hadirin yang berbahagia, agenda selanjutnya yaitu peresmian teaching factory yang ditandai dengan pemotongan pita secara simbolis oleh Bapak Kepala Bidang Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang didampingi oleh Direktur Akademi Komunitas Negeri Putra Samudra Blitar, Ketua Tim Pelaksana dan Kepala Dinas Kota Kabupaten Blitar. Dalam perhitungan ketiga, bersama-sama akan kita saksikan peresmian teaching factory dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Mudah-mudahan bahwa dampak positif dan bermanfaat untuk tujuan kampus dan masyarakat kita sekitarnya. Selanjutnya kami persilakan kepada hadirin untuk tur stand produk unggulan dari Akademi Komunitas Negeri Putra Samudra Blitar. Hadirin yang berbahagia, rangkaian acara telah kita lalui bersama. Acara resmi kami tutup. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu semuanya. Kami selaku MC saya berdoa kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.